Apakah gereja perlu diliburkan dalam meresponi wabah virus corona? Wabah virus corona melanda dunia termasuk Indonesia. Korban-korban berjatuhan satu demi satu, bahkan ratusan, ribuan. Sepertinya bumi dipaksa mengalihkan perhatiannya kepada makhluk super kecil yang bernama virus corona oleh Tuhan, sosok yang maha kuat dan maha kuasa, pencipta alam semesta, pengendali jalannya sejarah. Ada negara-negara yang melakukan lockdown, karantina, kegiatan-kegiatan dibatasi, sekolah-sekolah diliburkan, kantor-kantor diliburkan. Sepertinya bumi dipaksa melakukan sabat, istirahat, perhentian sementara oleh Tuhan, sosok yang maha hadir. Wabah virus corona ditetapkan sebagai pandemik internasional oleh Badan WHO dari PBB, World Health Organization. Penyebaran virus corona begitu cepat mendunia. Pamor virus corona melonjak drastis, jauh melebihi penyakit-penyakit lain yang mungkin jauh lebih berbahaya. Menurut para ahli, virus corona ini hanyalah merupakan sejenis jamur. Sepertinya bumi dipaksa memperhatikan hal-hal yang kecil oleh Tuhan, sosok yang maha tahu. Ada hamba Tuhan yang mengotbahkan bahwa ia tidak setuju jika gereja ditutup sementara. Bahwa jika gereja ditutup sementara, artinya menempatkan Tuhan sebagai pihak yang kalah. Ia tidak setuju jika sinode menetapkan bahwa untuk sementara bersalaman tidak perlu berjabat tangan. Ia berkata bahwa virus corona mempunyai mata. Sasarannya hanya orang-orang yang jauh dari Tuhan. Ada juga hamba Tuhan lain yang mengatakan bahwa jika kita tidak beribadah di gereja, artinya kita sama seperti rombongan pengintai bangsa Israel yang tidak beriman, berbeda dengan Yosua dan Kaleb yang begitu beriman. Rombongan pengintai bangsa Israel yang lain itu begitu penakut, merasa terlalu khawatir. Saya berpikir jika para hamba Tuhan ini begitu beriman dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi umatnya, mestinya para hamba Tuhan ini juga tidak perlu datang ke rumah sakit jika mereka menghadapi serangan penyakit. Mereka juga tidak perlu mengunci rumahnya jika mereka bepergian. Mereka juga tidak perlu mengunci kendaraannya ketika kendaraannya diparkirkan di suatu tempat. Yang terjadi adalah sebenarnya Tuhan pasti menjaga dan memelihara umatnya. Tapi kita pun perlu melakukan bagian kita. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh para hamba Tuhan ini adalah, apakah mereka memberikan jaminan bahwa tidak akan ada orang atau jemaat yang terkena infeksi virus corona dalam kerumunan jemaat di gereja? Apakah mereka akan bertanggung jawab jika ada lansia atau orang-orang yang sedang lemah imunitas tubuhnya terinfeksi virus corona di gereja? Apakah mereka akan bertanggung jawab jika ada orang yang terinfeksi virus corona di gereja akhirnya sembuh, tapi hanya sebagian dari organ parunya yang bisa dipulihkan?
3 Yohanes 1 ayat 2, surat dari Rasul Besar Yohanes kepada jemaatnya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amsal 27 ayat 12, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Kita dipanggil untuk hidup sehat, baik secara rohani maupun jasmani. Kita dapat mempertebal imunitas rohani kita dengan banyak makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan dan bacaan-bacaan rohani yang berkualitas, dan tentunya melakukannya. Dosa membuat celah yang dapat membuat ruang bagi si iblis untuk menyerang kita. Dosa adalah termasuk tidak menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita. Kita pun harus membangun imunitas jasmani kita, yaitu dengan makan makanan yang sehat, buah-buahan dan sayuran, olahraga, istirahat yang cukup. Kalau kita perhatikan di Alkitab, maka kita akan melihat bahwa Allah mengasihi dan memperhatikan umatnya, yaitu bangsa Israel, sama seperti orang tua menjaga dan memelihara anak-anaknya. Bangsa Israel sudah sejak zaman Musa yang lahir sekitar 1300 tahun sebelum Masehi atau sekitar 3300 tahun sebelum masa sekarang ini sudah diajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan. Mereka diajarkan pentingnya mencuci tangan, mencuci peralatan, dan membuang hajat pada tempatnya, yaitu di luar bumi perkemahan, dan menimbun kotoran tersebut dengan pasir. Karena mereka saat itu tinggal di padang pasir. Allah pun menetapkan adanya suatu hari, yaitu hari Sabat. Hari untuk beribadah menyembah Tuhan dan hari istirahat, perhentian. Pada hari Sabat itu, mereka harus beribadah menyembah Tuhan dan beristirahat, memulihkan tenaga, pikiran, perasaan, kreativitas mereka yang sudah diperas selama seminggu, sehingga mereka di minggu depannya dapat menjalankan aktivitas mereka kembali dengan bugar, tidak terlalu lelah. Virus corona memang membawa banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Banyak korban jiwa berjatuhan, terutama di negara Italia dan China. Banyak pula yang sakit. Kantor-kantor diliburkan, sekolah-sekolah diliburkan. Orang-orang khawatir akan adanya stagnasi dalam perekonomian. Orang-orang banyak yang mengkhawatirkan tentang persediaan makanan selama masa lockdown. Ada pula pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melambungkan harga masker dan pembersih tangan yang saat-saat sekarang ini banyak dicari orang. Apabila Tuhan mengasihi dunia ini, mengapa Tuhan membiarkan pandemi global virus corona ini terjadi? Apakah Tuhan ingin menghukum China? Kenyataannya, dampak pandemi virus corona ini mendunia. Bahkan korban jiwa terbesar adanya di negara Italia, bukan di China. Arab Saudi terpukul keras, jemaah haji merosot tajam. Arab Saudi memiliki China sebagai konsumen dari 2/3 migasnya. Apakah Tuhan ingin memperlihatkan negara mana yang mempunyai rasa kemanusiaan yang besar? Dari peristiwa ini, kita dapat menilai rasa kemanusiaan dari orang-orang atau pemerintah kita. Pemerintah mana yang cepat
mengulurkan tangan untuk menjaga rakyatnya, mengulurkan tangan menolong para korban virus corona ini, dan pemerintah mana yang malah mencari kesempatan dalam kesempitan. Penyebab virus corona ini adalah merupakan misteri. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita tahu dari Alkitab bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada yang terjadi tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Tuhan. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terjadi. Apapun maksud dan rencana Tuhan, Alkitab mencatat bahwa segala sesuatu dapat dipakai untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28. Ternyata wabah virus corona ini mempunyai dampak positif. Yang pertama, para orang tua dipaksa merencanakan waktu mereka dengan lebih baik untuk melaksanakan parenthood. Di masa normal, para orang tua biasanya melimpahkan tanggung jawab pendidikan dan perencanaan aktivitas anak-anak mereka kepada pihak sekolah. Di masa-masa lockdown karena wabah virus corona ini, sekolah menjadi media pembelajaran online. Guru-guru memberikan tugas dari sekolah dan orang tua bertindak sebagai pengawas di rumah. Orang tua dan anak mendapat waktu yang lebih banyak untuk berinteraksi, untuk saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Yang kedua, orang-orang yang bekerja di luar atau di kantor tiba-tiba mendapat waktu istirahat yang lebih untuk memulihkan tenaga, pikiran, perasaan, kreativitas. Hal ini baik. Hanya saja, di waktu-waktu istirahat atau sabat ini, jangan malah dipakai untuk liburan di luar rumah yang menguras tenaga dan energi secara berlebihan. Istirahat malah jadi kurang dan imunitas tubuh malah menurun. Yang ketiga, orang-orang jadi dipaksa untuk bekerja dari dalam rumah. Sebenarnya dengan adanya kecanggihan alat teknologi komunikasi sekarang ini, biaya transportasi justru dapat ditekan. Hal-hal yang tidak terlalu perlu dapat ditiadakan. Yang keempat, orang-orang jadi berpikir ulang untuk mendatangi tempat-tempat hiburan yang gelap. Virus corona ini mati di bawah sinar matahari. Orang-orang jadi lebih menyukai tempat hiburan yang ada sinar matahari, pemberian Tuhan yang tidak berbayar, yang sering kurang dihargai, tapi sebenarnya sangat penting untuk imunitas tubuh jasmani kita. Yang kelima, orang jadi lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan, baik tangan, tubuh, makanan, dan sekitarnya. Yang keenam, orang-orang jadi menyadari pentingnya, berharganya hidup dan kesehatan sebagai anugerah Tuhan yang besar. Seringkali
orang-orang mengejar hal-hal yang besar sampai kurang bersyukur untuk aset yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu kesehatan. Yang ketujuh, negara-negara yang sebelumnya kurang bersahabat satu sama lain justru jadi saling bahu-membahu mengatasi wabah pandemik internasional virus corona ini. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang dapat ditambahkan. Catatan tambahan yang harus kita perhatikan bersama adalah untuk orang-orang yang memang harus bekerja dari luar rumah dan ketersediaan makanan mereka untuk hari esok adalah tergantung dari pekerjaan mereka hari ini, maka gereja atau pemerintah harus menyediakan dana untuk mendukung orang-orang ini. Gerakan lockdown yang ditetapkan pemerintah harus didukung perhatian pemerintah untuk adanya ketersediaan pangan yang bergizi untuk orang-orang ini, sehingga imunitas tubuh mereka terhadap serangan virus corona dapat terjamin. Demikian hendaknya gereja diliburkan sementara untuk mendukung gerakan lockdown yang diberlakukan pemerintah. Jemaat tetap dapat beribadah di rumah, di mana 2 atau 3 atau lebih orang berkumpul dalam nama Yesus, maka Yesus hadir. Menjaga kebersihan dan kesehatan adalah bagian dari tugas kita sebagai bait Allah yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Demikian, tetap semangat. Walau virus corona melanda, berita tentang korban-korbannya menggema di dunia. Salam sehat, aman, bahagia, sejahtera. Salam dari rumah, dari saya, Pendeta Fanny Christine Kusuma. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.